Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pengusaha. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ihsan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang hal-hal dasar yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam dunia bisnis. Nah, sebenarnya hal ini penting banget. Ibaratkan rumah, ini adalah fondasi dasarnya. Tapi hal ini sering luput, sering dilupakan oleh para pengusaha UMKM di Indonesia. Atau bahkan pengusaha-pengusaha, banyak pengusaha-pengusaha yang nggak tahu nih. Nah, pada dasarnya mereka memulai satu usaha itu karena melihat sebuah peluang nih. Ada peluang, kemudian dieksekusi sama mereka. Nah, jadilah bisnis mereka. Jalan, kemudian udah bisnisnya running, udah lari, baru keteteran, pusing ngatur bisnisnya. Pada awalnya mereka pikir bisnis itu simple, cuman mengadakan barang, mendeliver barang itu ke customer, catat keuangannya, ya kan? Kemudian makin rame, makin pusing, makin bingung. Oh, ini mau dimulai dari mana? Nah, di sini kita akan mengenalkan satu metode yang disebut dengan BMC atau Business Model Canvas untuk memetakan ulang bisnis-bisnis Bapak Ibu. Jadi nggak belibet-betan lagi, kita mulai susun rapi. Nah, sebenarnya BMC ini atau Business Model Canvas ini bukan hal baru Bapak Ibu. Ini adalah hal yang sebenarnya bisa Bapak Ibu temukan di mana-mana. Tapi di sini saya akan coba lagi untuk menerangkan hal ini kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama bisa memahaminya dengan lebih dalam. Dan mudah-mudahan insya Allah bisnis Bapak Ibu jadi semakin tertata, rapi, dan menuju ke autopilot. Nah, sebenarnya setiap bisnis ini punya bisnis model yang beda-beda Bapak Ibu. Tapi seolah-olah kalau kita lihat bisnis ini sama, padahal dia berbeda. Contohnya saya berikan contoh satu. Bapak Ibu tahu martabak bangka atau terang bulan, itu kan udah martabak klasik ya. Kemudian datang lagi martabak pendatang baru, martabak kekinian, martabak katakanlah martabak juragan atau martabak apa, datang seolah-olah modelnya sama nih, pasarnya sama, terus strateginya seolah-olah sama, cara berjualannya sama-sama martabak, bahkan bahan bakunya pun mungkin sama, hanya beda di topping dan kemasannya mungkin sedikit berbeda. Kalau martabak lama itu pakai kertas yang coklat itu saya lupa namanya. Kalau martabak yang baru ini mungkin dia kotak, lebih eksklusif, dan mungkin ada martabak baru ini dia seperti pizza itu, jadi nggak ditutup dan toppingnya macam-macam. Nah, sepintas itu sama-sama bisnis martabak kan, hanya bedanya mungkin yang ini kekinian, yang ini lama. Tapi dengan BMC Bapak Ibu, itu dua bisnis yang bisa kita petakan. Ternyata walaupun sama-sama martabak, bahan bakunya sama, itu dua bisnis yang berbeda seperti itu. Nah, bila mungkin datang nih satu bisnis lain, katakanlah roti bakar Bandung. Roti bakar Bandung ini beriringan lah di satu jalan, itu ada martabak klasik atau martabak terang bulan, martabak kekinian, sama roti bakar Bandung. Seolah roti bakar Bandung ini nih yang berbeda bisnisnya dari yang dua yang tadi. Seolah-olah yang dua ini aja yang bersaing gitu. Tapi dengan BMC kita bisa tahu siapa sebenarnya saingan kita, siapa sih sebenarnya bersaing di antara tiga bisnis makanan ini. Nah, oleh itu saya akan memperkenalkan dulu apa sih bisnis model canvas itu. Sebenarnya BMC ini hanyalah tools yang membuat kita lebih bisa membaca alur bisnis kita, dan dia lebih secara menyeluruh, bisa memetakan secara menyeluruh dan lebih konservatif aja sih. Kenapa kita pilih metode ini? Sebenarnya ada banyak sekali metode memetakan bisnis Bapak Ibu, tapi ini salah satunya yang sering saya gunakan juga. Mudah-mudahan saya bisa mendeliver BMC ini, pengertian pemahamannya kepada Bapak Ibu dengan lebih mudah. Nah, jadi ada 9 item di mana BMC ini dipetakan ya Bapak Ibu. Seperti ini gambarnya. Ada 9 item. Nah, kita mulai itu dari sini, customer segment. Customer segment ini itu segmen marketnya yang mana, siapa sih segmen market kita? Ya kan, seperti martabak tadi segmennya
siapa. Nah, kemudian kita ke sini, value proposition. Apa sih produk yang kita tawarkan? Apa solusi yang kita tawarkan ke customer ini? Nah, kemudian channel ini gimana caranya kita mendeliver value kita, produk kita ke sini, ke customer kita ini. Nah, kemudian ada lagi customer relationship. Customer relationship ini lebih ke gimana sih cara orang yang membeli ini menjadi pelanggan kita. Beda kan ya? Dia pernah membeli sekali, kemudian berulang-ulang sampai jadi pelanggan tetap kita. Singkatnya seperti itu. Yang kemudian itu revenue stream. Revenue streams ini singkatnya seperti dari mana sih uang masuk kita di bisnis kita ini. Yang selanjutnya itu adalah key resources. Key resources ini adalah apa hal-hal yang kita punya, yang kita nggak punya untuk melakukan proses penghantaran bisnis kita ini ke customer. Value kita ini, value proposition kita antarkan ke sini. Sama juga halnya dengan key activities. Aktivitas apa aja nih yang kita buat agar value tadi sampai ke sini. Nah, kemudian key partner ini adalah orang luaran atau orang yang bukan ada di organisasi kita atau organisasi lain yang membantu kita untuk mendeliver ini tadi, value proposition ke customer segment. Yang terakhir, ini adalah cost structure. Ini adalah lebih ke arah pembiayaan dari bisnis ini ya, perhitungan perhitungan dari key resources, key activities itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu semua dihitung di sini, Bapak Ibu. Dan juga key partner ini ya dihitungnya semua ada di sini. Nah, jadi sebelum kita mengupas masing-masing dari bisnis model kanvas ini, lebih baik alangkah baiknya Bapak Ibu itu memahami dulu BMC ini ya. Nanti akan saya sediakan juga template-nya untuk Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Nanti selanjutnya akan kita bahas satu persatu bagian-bagian di bisnis model kanvas ini. Nah, dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, mengapa saya sebutkan ini penting, kenapa Bapak Ibu perlu memahami BMC ini, ya karena masing-masing dari kolom ini saling berhubungan Bapak Ibu. Jadi satu jawaban berhubungan dengan jawaban yang lainnya. Karena kalau banyak orang mengisi customer segment dia bisa, tapi nggak ada hubungannya sama value proposition-nya. Itu nggak sinkron, jadinya gagal pemahaman bisnisnya. Seperti itu. Nah, BMC ini kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu, ini sebenarnya terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu bagian sini, bagian kanan. Bagian kanan ini itu bagian eksternal kita, bagian pelanggan kita, ada customer segment, customer relation, channels. Ini bagian eksternal, bagian pelanggan kita. Kemudian bagian kiri, ya. Ini key partner, key activities, key resources. Ini adalah bagian internal kita. Ini memproses bagaimana kita membuat satu value yang akan kita hantarkan ke sini. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini bagian finance, ini sangat penting sekali. Bagian keuangan, jadi semua pengeluaran dan pemasukan itu kita list, kita buat. Nah, yang bagian tengah itu ini adalah value proposition kita. Inilah bisnis kita. Inilah value kita, produk kita, solusi yang kita coba tawarkan ke customer segment. Jadi simpelnya Bapak Ibu, dari sini ya, bisnis itu adalah bagaimana cara kita menghadirkan satu value, satu nilai, satu produk yang dapat menjadi solusi untuk customer kita. Ya, simpelnya bisnis itu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pikir bisnis itu adalah ini, adalah itu, simpelnya, yang paling simpel yang bisa saya sebutkan, bisnis itu bagaimana cara kita menghadirkan satu solusi ke
orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu intinya bisnis secara simpelnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya.